Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah di hari yang ke-25 ini saya bisa mengisi Ramadan sehingga sampai di akhir Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan semua kita bisa mencapai derajat fitrah, derajat peningkatan kebaikan. Adapun pada saat ini saya akan menyampaikan sedikit tentang bekal-bekal kita menuju keberhasilan atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini caranya sangat unik tetapi singkat juga gitu. Kita pakai judul dengan 5M ya, tapi bukan berarti 5 miliar nih. Mungkin kalau secara fisik 5 miliar itu bisa cukup untuk beberapa orang, bisa merasa cukup, tapi mungkin juga bisa tidak cukup untuk sebagian yang lain. Jadi 5M di sini bukan 5 miliar ya, tapi bayangan-bayangan kita jauhkan dulu dari miliarnya. Kita bahas dengan 5M, yaitu 5 huruf M. Jadi pada hakikatnya kita saat ini sedang melakukan perjalanan mengarungi hidup di dunia yang akan menuju kelak ke akhirat. Seperti diriwayatkan di dalam Fathul Bari, Rasulullah bersabda, hidup ini hanyalah selintas saja, seperti seorang yang berjalan, kemudian berteduh di bawah pohon rindang, kemudian berjalan lagi. Dan seyogyanya kita seorang pengembara yang sedang melakukan perjalanan yang panjang. Bekal apakah yang kita bawa untuk kehidupan ini di dunia, terlebih lagi untuk esok di akhirat kelak? Firman Allah dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 197, watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Inilah 5M yang menjadi bekal hidup. Yang pertama, al-mu'ahadah, yaitu selalu mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian yang telah kita lakukan ketika awal penciptaan ruh tersebut dipahami oleh para ulama sebagai syahadat kita yang pertama. Ini tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam itu adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Ini adalah sebuah perjanjian yang kita di dunia ini diuji oleh Allah. Apakah kita itu termasuk orang-orang yang memegang teguh perjanjian tersebut? Kemudian juga perjanjian kita dalam sholat, misalnya dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami
menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Nah, kita sudahkah mengabdi dan memohon pertolongan kepada Allah? Yang kedua, mujahadah. M yang kedua itu mujahadah ya. Yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku. Nah, bermujahadah itu artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Said Musfar Al-Qahtani mengatakan, mujahadah berarti mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam mempergunakan potensi diri untuk taat kepada Allah dan apa-apa yang bermanfaat bagi diri saat sekarang dan nanti, dan mencegah apa-apa yang membahayakannya. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad itu, yang mencari keridhaan kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayat 69. Orang yang merubah rasa malas menjadi semangat, meninggalkan maksiat menuju ketaatan, meninggalkan kebodohan dengan berilmu, dari ragu menjadi yakin adalah ciri orang-orang yang bermujahadah. Mujahid itu yang selalu berupaya bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah. Ya. Yang ketiga, yang ketiga itu muraqabah. Jadi selalu merasa diawasi oleh Allah. Surat Al-A'la ayat 7. Orang yang berzikir adalah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah. Surat Al-A'la, sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan yang bersembunyi. Dalam ayat lain, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, saat duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Qaf ayat 16-18. Yang keempat, yang keempat itu adalah muhasabah, introspeksi diri. Nah, terkait dengan muhasabah ini, Umar bin Khattab berkata, hisablah dirimu sebelum dihisab. Timbanglah diri kalian sebelum ditimbang. Nah, sesungguhnya berintrospeksi bagi kalian pada hari ini lebih ringan daripada hisab di kemudian hari. Yang kelima, muaqabah. Nah, muaqabah itu memberi sanksi ketika lalai beribadah. Nah, sikap-sikap ini banyak contoh ya, ketika para sahabat itu meninggalkan ketinggalan kebaikan gitu, karena merasa lalai, maka menghukum diri sendiri. Nah, di sini membutuhkan kesadaran diri yang baik dan keimanan yang kuat. Hanya orang-orang yang soleh yang dapat melakukannya. Subhanallah, walhamdulillah. Setelah kita mengetahui 5M ini, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya, kita dapat memegang teguh, walaupun sangat singkat gitu ya. Jadi 5M ini kita harus selalu disiapkan: muahadah, mujahadah, muraqabah, muhasabah, dan muaqabah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dan kita bisa melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.